Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita meneruskan kajian kita masih membahas 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada halaman ke-43 pada poin ketiga, berdoa untuk menghilangkan kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Artinya poin yang ketiga ini masih bagian daripada poin yang pertama, di mana salah satu jalan menuju surga adalah at-tauhid. Dan tauhid itu harus menghilangkan lawannya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hendak mengupas sebuah keburukan ataupun kesyirikan, lawan daripada tauhid, bukan berarti kita hendak mengamalkan kesyirikan itu dengan mempelajari syirik, tidak. Tetapi orang Arab mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin litawakkihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fawaqa'a. Aku mempelajari keburukan bukan untuk diamalkan, tetapi aku mempelajari keburukan itu supaya mudah ditinggalkan. Karena siapa yang tidak paham apa itu baik, apa itu buruk, maka pasti akan terjerumus kepada keduanya. Karena dia tidak paham masalah. Makanya mempelajari kesyirikan untuk mengenal tauhid, supaya kita lebih mantap tauhidnya dan lebih mudah menjauhi kesyirikannya. Kata para ulama, wabididdihi wabididdiha tatabayyanal asya. Dengan mengenal lawannya, maka semakin jelaslah perkara. Di sini dijelaskan Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi li syirki akhfa min dabibin namli. Ala adulluka ala syai'in idza qultuhu dhahaba ataupun idza qultaku dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam." Kata Nabi SAW, beliau bersabda kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kesyirikan itu lebih terselubung, tersembunyi daripada langkah semut yang sangat halus.
Maukah kamu aku tunjukkan satu doa yang jika engkau mengucapkannya maka dapat menghilangkan kesyirikan dari dirimu, apakah itu syirik besar ataupun syirik kecil? Maka Rasul mengajarkan doa kepada Abu Bakar, dan doa ini dianjurkan untuk dibaca oleh kita juga. Kalau bisa baca selepas sholat, masukkan pada adhkarus sholat, zikir setelah sholat, masukkan di situ. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu sedang aku mengetahui bahwa itu kesyirikan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ampun kalau aku melakukan kesyirikan dan aku tidak tahu. Doa ini sangat bagus sekali untuk kita lazimkan dalam setiap zikir, karena doa ini salah satu doa untuk menghilangkan dari diri kita kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar. Tentu bukan hanya sekedar doa kan, tapi juga ada akhdhu bil asbab, mencari sebab untuk menghindar dari kesyirikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nasihat Nabi SAW kepada Abu Bakar ini, beliau hendak menasihat bahwa di sana ada jenis syirik itu yang lebih halus dibandingkan langkah semut. Ibu kalau semut berjalan, kira-kira dengar lagi jalan? Kita enggak dengar kan semut jalan itu. Kalau ibu yang jalan dengar. Apalagi pakai sepatu bakiak, makin dengar lagi. Tapi kalau semut mana bisa dengar, kita kan gerakan dia. Bahkan tahu-tahu ada di atas baju, kapan naik dari kaki. Pula semut, tahu-tahu ada aja dia. Tahu-tahu ada di kopiah saya pula. Kapan dia terbang? Artinya ada jenis syirik itu yang lebih halus dibandingkan langkah semut itu. Bahkan dalam riwayat itu langkah semutnya itu bukan hanya sekedar langkah semut. Di batu licin, di tengah malam, di kegelapan malam. Gimana cara tuhnya? Udah semutnya hitam, batunya hitam, malam-malam pula. Mana kita tahu? Tapi ada kesyirikan itu yang lebih halus dibandingkan itu. Baik, kita mulai syarahan daripada hadis ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebuah amalan, amalan apapun, baik amalan lisan, baik amalan badan, baik amalan hati, tidak akan diterima kecuali harus didasari dengan ikhlas alias tauhid. Dahulu ada seorang sahabat namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, Bu, kalau lihat biografinya, dia dulunya tokoh Nasrani dan dia seorang pelaut. Satu hari dia membawa 30 awak kapal untuk berlayar, tapi Allah takdirkan kapalnya terhempas ombak sehingga tersandar di sebuah pulau yang mengerikan. Rupanya pulau itu disebut Pulau Dajjal. Disitulah Tamim ibn Aus Ad-Dari berjumpa dengan Dajjal. Satu-satunya sahabat yang berjumpa dengan Dajjal langsung itulah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Rasul aja nggak pernah berjumpa. Jadi setelah kemudian pertemuan dia dengan Dajjal itu, Tamim ibn Aus tak tahu kalau itu Dajjal. Tetapi setelah diceritakan pertemuan dengan orang yang dirantai dalam sebuah rumah ibadahnya orang-orang Yahudi itu,
Baru Rasul menceritakan orang yang kau temui itu Dajjal. Kemudian Rasul SAW mengkisahkan kisah Tamim ibn Aus Ad-Dari kepada para sahabatnya. Itulah hadis yang aneh. Biasanya Rasul menceritakan kisahnya kepada sahabat. Ini Rasul mengambil kisah dari sahabat, diceritakan ke sahabat. Masuk Islamlah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dan jasanya banyak dalam Islam. Salah satunya adalah membuat mimbar bagi Nabi dan menerangi masjid Nabi, karena punya keahlian bisa membuat obor. Teranglah masjid Nabi dengan cahaya yang dibuat oleh Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ketika dia masuk Islam, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini luar biasa. Dia habiskan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, sehingga lambat laun terkuasailah Al-Quran. Dan dia satu di antara sederetan sahabat yang hafal Quran dan menguasai Al-Quran, dan setiap malam tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Setiap malam tidak pernah meninggalkan membaca Al-Quran, sehingga masyhur salat dan masyhur membaca Quran. Jadi adalah orang yang ingin menanyakan soal ibadahnya Tamim ibn Aus Ad-Dari tentang solatnya. Jadi ada orang datang kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari mengatakan, "Kaifa salatuka ya Tamim? Bagaimana solatmu? Kok kamu bisa melakukan solat selama itu setiap malam? Kok enggak punya lelah letih? Kok bisa khusyuk?" Macam-macam ditanya. Bukannya dijawab, Bu, marah dia. Faghadibat Tamim, Tamim pun marah. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang bertanya ini, "Wallahi demi Allah, la raq'atun atau la raq'atan usalliha fi jawfil laili fi sirrin ahabbu ilayya min an usalliya kullahu thumma aqussuhu 'alan nas." Demi Allah, kata Tamim ibn Aus Ad-Dari, seandainya aku melakukan satu rakaat salat di tengah kegelapan malam, orang tidak ada yang tahu kecuali Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan aku salat entah berantah berapa kali, ya mungkin ribuan rakaat. Setelah aku salat ribuan rakaat, tiba-tiba aku ceritakan pula kepada orang. Mustahil aku ceritakan solat. Tuh, lihat, ini namanya orang ikhlas, Bu. Kadang-kadang ibu ini baru habis ngaji dari sini, pulang, ketemu kawan di jalan. Kata kawan, "Dari mana, Dari Sukajadi." "Ngapain ke Sukajadi?" "Ngajilah, banyak orangnya." "Lumayan, dan saya paling depan pula." "Terus yang lain bagaimana?" "Yang lain tidur, saya aja yang nyatat," katanya kan. Ceritanya. Berpura-pura sedikit kenapa, Bu? Kalau ditanya, "Ibu dari mana?" "Dari sono." "Dari sono?" "Sono." Selesai. Sudahlah, jangan tanya-tanya, kan enak tuh, Bu. Jadi ibu enggak pamer, enggak ria kan gitu. Enggak ada orang tahu ibu habis ngaji. Karena menyebutkan ibadah itu, kalau hati kita enggak labil, hati kita ini enggak mantap, labil, habislah. Apalagi tadi malah diperpanjang pula ngomongnya. Waktu ngaji, yang lain tidur, aku yang nyatat sendiri katanya. Kan ngerendahkan orang jadi. Kalau ibu ngomong begitu, Bu, masih bagus yang tidur daripada ibu yang ngomong orang lain tidur. Kenapa? Karena yang tidur tak punya dosa. Ibu punya dosa gibah orang. Itu kan gibah orang namanya. Terutama si Anu tuh, wah itu tidurnya kenceng. Makin gibah lagi kan. Jadi pulang dari pengajian gak dapat apa-apa, dapat gibah saja, gibahin orang tidur. Lah,
Bagaimana Tamim ibn Aus Ad-Dari ini marah? Maka kalau bisa sebisa mungkin biasakan menyembunyikan sebuah amal, itu namanya ikhlas. Dahulu ada seorang khalifah, seorang penguasa. Orangnya suka pamer. Oh, pamer luar biasa. Kalau dia melakukan sesuatu itu, kalau bisa dipuji orang, didengarin orang, dan kalau bisa mendapatkan pujian-pujian yang menyenangkan. Itu khalifah. Satu hari khalifah ini, dia ada rencana untuk membuat masjid. Masjid yang sangat megah. Dan keinginannya masjid itu kalau sudah jadi, nanti dia akan buat plang nama masjidnya nama dia. Dan dia tidak boleh menerima sumbangan atau tidak mau menerima sumbangan dari luar. Pokoknya ini masjid-masjid saya yang bangun, kalau sudah jadi ya nama saya di situ. Tapi kan niatnya sudah nggak bagus, ingin pamer. Akhirnya dikumpulkanlah para pekerjanya. Kemudian dirancang masjidnya seperti apa, besarnya seperti apa. Proyeknya besok mulai pembangunan peletakan batu pertama. Dikerjakanlah masjid itu. Besar, megah. Ketika sudah jadi masjid itu, tinggal naruh plang saja. Maka mulailah diresmikan masjid itu. Kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, pesankan plang, kasih nama saya, tancapkan depan masjid. Akhirnya sama pembantunya dibuatkanlah plangnya, nama dia, kemudian ditaruh depan masjid. Sang khalifah ini tiba-tiba malamnya tertidur, mimpi dalam tidur. Apa mimpinya, Bu? Plangnya dicabut orang, kemudian digantikan nama, bukan nama dia, tapi nama seorang wanita tua. Terperanjatlah ini khalifah ini. Besoknya dia panggil pelayannya itu. Kau berangkat ke masjid sana. Lihat pelangnya itu masih atas nama saya atau bukan? Dilihat rupanya tak ada yang berubah, masih atas nama khalifah. Tenanglah sang khalifah. Beberapa malam berikutnya mimpi lagi, mimpi pula sama mimpinya. Berseri pula tuh mimpi itu. Sama tuh mimpinya. Katanya plangnya dicabut, diganti pula dengan plang orang, namanya seorang wanita tua. Bangun dia lagi, gelisahlah dia. Dia bilang sama pelayannya, tengok kok ke masjid itu. Masih atas nama saya itu bukan. Ditengok tak ada yang berubah. Sampai 3 kali mimpi. Tapi namanya mimpi kan begitu kan. Ya tetap aja nggak ada yang berubah nama-nama dia. Cuman masalahnya, kenapa mimpinya sama? Dari situ dia terngiang nama wanita yang diplang itu. Dia bilang sama prajuritnya, aku sudah bermimpi seperti ini. Tolong cari wanita namanya Fulanah bintu Fulan. Saya ingin tahu siapa orangnya. Jangan-jangan dia memasukkan hartanya ke masjidku, kata. Aku kan sudah katakan tidak boleh menerima sedekah. Ini masjid-masjid saya sendiri. Dicari wanita itu, ketemu pula wanita itu, sudah tua. Ini wanita ini ketakutan karena yang manggil khalifah masalahnya. Ditanyalah kemudian oleh sang khalifah itu, wahai ibu, ibu tahu enggak ini masjid siapa? Kata ibu, ini yang masjid dirimu, masjid sang khalifah. Pernah enggak kau memberikan sesuatu, mungkin kalau bahasa kita mungkin semen 1 sak, atau mungkin bata 1 lori, atau mungkin besi 1 lonjor, kau berikan ke pekerjaku, katanya. Kata wanita tua ini, boro-boro makan aja sulit mau ngasih semen pula. Nggak ada. Bahkan saya suka berlalu lalang di masjidmu dan saya takjub karena masjidmu besar, megah, mewah. Tidak ada masjid di kerajaan ini semewah masjidmu. Akhirnya sang khalifah terus mendesak-desak. Wanita ini nggak ngaku, memang nggak pernah nyumbang sedikit pun. Kata sang khalifah, tolonglah ingat-ingat.
Berapa jumlah hartamu yang kemasukan ke masjid? Ku ganti semuanya. Wanita ini memang nggak pernah nyumbang. Tapi kata wanita ini teringat, begini Tuhan, aku tidak pernah nyumbang loh, walaupun sedikit pun. Tapi aku sering jalan-jalan ke depan masjidmu. Pernah satu hari katanya, aku lihat ada seekor kuda, kakinya terikat. Dia ingin minum, sementara jarak minum dengan kuda itu tidak jauh. Tetapi kuda ini tidak bisa minum karena apa? Kakinya terkena ikatan. Sehingga tidak nyampe-nyampe mulutnya itu ke tempat air itu. Dan kuda itu biasa digunakan para pekerja untuk ngangkut bahan bangunan. Kasihanlah aku, kata nenek ini, karena kakinya terikat tali. Ku lepaslah tali kakinya itu. Akhirnya dengan itu dia bisa minum dari tempat minum itu. Kata sang khalifah, dia tersadarkan dengan kisah ini. Subhanallah, kata, engkau melakukan karena Allah. Engkau melakukannya karena Allah. Tapi aku membuat masjid ini bukan karena Allah. Kemudian dikumpulkan prajuritnya. Hei prajurit, turunkan pelang nama saya, ganti nama ibu ini. Bayangkan, dia tidak nyumbang, hanya nyumbang tenaga, bantu kuda biar bisa minum. Masalahnya kuda ini digunakan untuk manggul bahan bangunan untuk masjid itu saja tuh. Kata sang raja, turunkan pelangku, katanya, kasihkan nama nenek ini karena dia beramal ikhlas karena Allah, tapi aku tidak karena Allah. Kan luar biasa bu kalau kayak gini. Ini enggak, ibu nyumbang ke masjid, enggak ini 4 yang ibu yang masjid. Coba ajak kawan, tahu enggak bu, ini masjid saya loh yang coba. Dikasih tahu pula orang tuh yang itu tuh saya masih ingat. Ini loh fotonya masih ada. La ilaha illallah. Lah itulah orang yang digambarkan. Bahkan dahulu ada ulama salaf, cicit daripada Nabi SAW, namanya Husain ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Ini jatuhnya cicit Nabi, namanya Ali bin Husain, putra daripada Husain. Husain putra daripada Ali. Ali ya putra Abi Thalib, dan Ali menikah dengan Fatimah. Lahirlah Husain. Husain punya anak namanya Ali bin Husain. Dan itu satu-satunya keturunan Husain yang selamat dalam perang Karbala. Ketika Husain dipenggal lehernya oleh orang-orang Kufah, maka tidak ada yang selamat. Keluarga Nabi terbantai di Karbala, kecuali satu lah yang selamat, nih anak Husain ini, namanya Ali, Ali bin Husain. Maka siapapun yang mengaku keturunan Nabi lewat jalur Husain, harus nasabnya sampai kepada Ali bin Husain Zainul Abidin. Zainul Abidin ini Allah Subhanahu wa taala berikan banyak harta. Ya Allah, luaskanlah rezeki. Alhamdulillah. Jadi orang kaya. Tetapi kalau dia bersedekah, orang tidak tahu. Sehingga orang menyangka Ali bin Husain ini bakhil karena enggak tampak sedekahnya. Ya, Ali bin Husain atau Zainul Abidin ini disangka orang bakhil. Kenapa? Karena sedekahnya enggak nampak. Padahal Ali bin Husain atau Zainul Abidin kalau sedekah dia nunggu malam. Nunggu jam 1, jam 2 malam. Orang udah tidur semua, udah ngorok semua. Dia keluar sendirian. Dia pikul gandum itu. Dia cari setiap rumah orang miskin. Kalau sudah ketemu dia letakkan di sini, pulang lagi. Ambil lagi gandum. Nanti letakkan di sini. Pulang lagi setiap malam. Sekitar 70 orang miskin Madinah itu setiap malam dapat jatah. Dan orang miskin di zaman itu setiap membuka pintu, udah habis nih berasnya, gandumnya di rumah. Setiap buka pintu, oh ada lagi. Enak nggak buka gitu? Enak lah bu.
Dia buka pintu ada beras, tak payah beli beras. Tapi masalahnya orang-orang miskin ini nggak bersyukur. Sudah disumbang, masih juga mencela gitu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Satu hari akhirnya Allah takdirkan Zainul Abidin ini sakit, dan dengan sakitnya akhirnya meninggal dunia. Saat yang memandikan jenazahnya ini menceritakan bahwa pundaknya Ali bin Husain ini rusak. Sininya itu, pundak sebelah sininya itu rusak. Kapalan, banyak luka gitu. Rupanya karena sering menggendong gandum setiap malam, yang menjadikan kemudian pundaknya rusak. Dan semenjak dia meninggal, orang-orang miskin sudah tidak punya jatah lagi. Setiap buka pintu tak ada lagi gandum. Setiap buka pintu tak ada lagi gandum. Baru orang-orang pun tahu siapa penyumbang malam itu. Siapa yang suka nyumbang-nyumbang malam, orang nggak tahu. Rupanya dia adalah Zainul Abidin. Itulah orang ikhlas. Orang ikhlas itu berusaha menyembunyikan amalnya. Ustaz, saya pengen juga lah nyumbang malam-malam. Keluarlah ibu bawa beras dipikul sendiri. Cari keruli. Rupanya diteriaki maling, disangka ibu maling beras. Jangan, ya jangan niru-niru. Cari yang cara lain saja. Dulu ndak ada transfer. Sekarang pakai transfer aja malam-malam. Orang nggak tahu. Jadi begitulah Zainul Abidin itu mencontohkan bagaimana ikhlas itu seperti apa. Jangan sampai ibadah itu kemudian ria, dipandang manusia, akhirnya capek-capeklah kita beribadah. Karena ada satu ayat saya bacakan. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana menggambarkan bahaya orang ria, dan beruntunglah orang-orang yang ikhlas. Ibu catat Al-Baqarah 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Adakah salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan juga anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buah. Kemudian datanglah masa tuanya sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Begini bu ceritanya ayat ini. Ada seseorang yang dari kecil sampai tua bekerja sekeras-kerasnya, keras sekali bekerjanya, karena ingin sukses di masa tua. Akhirnya orang ini beli kebun seluas-luasnya. Kemudian kebun itu ditanami dengan berbagai macam buah-buahan. Ya ada kurmanya, ya ada anggurnya, ya boleh juga ada salaknya, ada jeruknya, ada durennya, ada kesemaknya, ada apalah, pokoknya buah-buahan di situ ada. Dia rawatlah kebun itu, dia sudah habiskan uangnya untuk beli pupuknya dan begitu seterusnya. Dengan harapan apa? Kalau nanti pohon ini sudah besar, seiring dia juga sudah tua, kemudian dia tidak punya tenaga lagi, pohon yang sudah ditanam ini berbuah, tinggal menikmati hasilnya. Ceritanya. Kemudian waktu pun berjalan. Pohon durennya ada besar, dah mulai berbunga. Pohon mangganya ada besar, dah mulai berbuah. Pohon-pohon yang lain dah gede-gede, tinggal nikmati saja. Dan dia pun sudah tua, sudah lemah.
sudah sakit, tidak bisa gerak, dia ingin tenang. Sementara dia sudah punya anak, punya cucu masih kecil-kecil, dengan harapan tanpa kerja pun sudah dapat hasil dari kebun. Karena dia membuat perkebunan itu dari kecil, sekarang sudah tua dia, dan nggak bisa lagi bergerak. Tiba-tiba keesokan harinya ketika panen pertama, kononnya mau menikmati hasilnya, Allah tiupkan angin mengandung kilat petir dan api, membakar semua kebunnya. Habis usaha dari muda sampai tua. Maksudnya apa ayat ini dengan bab kita ini? Maksudnya gini, jangan sampai orang itu seumur hidupnya itu kalau ibadah bukan karena Allah, sholat bukan karena Allah, puasa bukan karena Allah, haji bukan karena Allah, baca Quran tidak karena Allah, ngaji pun bukan karena Allah, semua bukan karena Allah. Tiba-tiba setelah mati datang pula menghadap Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya, mana pahala zakat saya, mana pahala jihad saya, mana pahala saya ngaji itu mana? Kata Allah, tak ada, habis pahalamu. Jadi jangan sampai seperti ini, maksudnya seperti itu. Sudah capek, lelah, letih, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah, letih ibu bekerja, beramal tuh, tapi karena bukan karena Allah, ketika menghadap Allah satu pahala pun tidak dibawa. Nah, jangan seperti kisah ini. Sudah capek-capek lah beramal, sampai tua mau mengambil hasilnya, nggak ada yang diambil satu buah-buahan pun. Sama dengan orang beramal satu hari, 1 bulan, 1 tahun sampai mati, ya dengan harapan dia dapat sorga, rupanya sorga pun tak dapat. Kenapa? Karena tadi, karena riya. Makanya saya nasihati, maaf ibu ya, maaf, jangan tersinggung. Kalau ibu sudah hijrah tuh bu, jangan yang diperhatikan itu soal penampilan aja. Kadang-kadang begitu jeleknya tuh orang yang baru hijrah. Yang dipentingkan itu penampilan. Ada baju jubah terbaru, suka beli. Nampak tas nih, cakep juga nih, kalau tas ini bawa ke pengajian, yang lain belum punya, suka beli lagi. Nampak cadar nih, ini cadar terbaru nih, cadar banana nih, beli, suka. Jadi kerjanya itu hanya ngaca saja bu. Jilbab geser sedikit, aduh, nanti dikritik pula kawan jadi pengajian, kenapa mereng kan? Apalagi sakit kepala lagi masangnya. Kadang orang hijrah itu yang diperhatikan ya pakaian saja. Kalau tidak sandal ya tas, kalau tidak tas ya pakaian, kalau tidak pakaian ya jilbab. Belum lagi aksesorisnya. Wah, aksesorisnya banyak kali. Pernak-perniknya. Allah loh tidak akan mandang penampilan ibu. Rasul katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum, kata Rasul. Allah tidak memandang penampilan kalian. Wala ila amwalikum, tidak pula pada harta yang dibawa, pakaian yang mahal, tas yang mahal. Anda, Allah tidak memandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang pertama Allah pandang itu hati, baru kemudian amalan. Karena kalau seandainya ibu hijrah itu hanya kemudian fokus kepada penampilan saja, Islam itu bukan di penampilan, hijrah itu bukan di penampilan, hijrah itu. Jangan kemudian di masa jahiliyah sama dengan di masa ketika hijrah. Kalau di masa jahiliyah ya mungkinlah ibu beli sepatu yang bagus, sandal yang bagus gitu ya, yang bermerek semua, pakaian yang muka aurat yang bermerek semua. Ketika hijrah, oh adat itu masih ada, cuman bedanya ya ini agak tertutup ya. Tapi penampilannya kurang lebih saja. Dari niatnya itu masalahnya. Yang menyamakan antara jahiliyah dan hijrahnya itu niat itu. Karena yang ditonjolkan hanya penampilan saja. Nah ini saya nasihatkan. Dan tersinggung bu ya. Karena insya Allah nggak ada ibu-ibu di sini. Di pojok sana yang ada. Gitu ya. Intinya bahwa begitulah melatih keikhlasan. Jangan sampai satu waktu kita sudah banyak beramal, mengharap surga tak dapat surga. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan bicara bahaya riya. Karena di sini lihat bahaya riya ini. Akhfa min dabibin nam. Datangnya itu seperti rayap semut yang enggak bisa, nyaris tak terdengar kalau semut berjalan. Ini kan menunjukkan bahayanya. Tahu-tahu nempel aja riya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, riya ini, sebelum saya cerita bahayanya dulu, saya akan jelaskan rinciannya dulu. Riya itu ada 10 macam. Riya itu ada 10 macam yang ditulis para ulama. Yang pertama ada namanya ar-riya'u as-sarihu. Riya yang soreh, yang jelas. Tidak samar itu. Itu riya jelas namanya. Tidak ada samar-samarnya itu. Seperti apa? An yakuna muradul abdi ghairallahi azza wa jal wa la yaqsudu illa madhan nasi. Riya yang jelas itu memang dia beramal murni bukan karena Allah, dan murni beramalnya ingin dipuji makhluk, ingin dipuji manusia. Maka orang yang seperti ini disebut munafik. Ya, kalau ibu kemudian memang nggak ada niat ngaji, memang dari rumah itu niatnya ibu pengen riya saja. Makanya penampilannya harus bagus, cantik gitu, tasnya harus bermerek. Pokoknya seperti itu. Ini namanya riya soreh. Dan ini sifat munafik, bahaya. Ya. Kemudian yang kedua namanya riya yang disebut dengan syirku as-sarair. Syirku as-sarair. Ini sama. Kalau tadi jelas riyanya, ini agak samar nih. Kalau jelas itu kan memang jelas. Tasnya disiapin dengan tas yang bermerek, pakainya disiapin, kendaraannya disiapin. Memang betul-betul ingin riya. Itu kan nampak jelas ya. Ini enggak, Bu. Ibu enggak pakai tas bermerek, ngaji pakai kresek. Umpamanya kan. Kemudian juga ya pakaiannya enggak disetrika. Ada merek-mereknya lah pokoknya. Pokoknya ya kayak orang zuhud gitulah ya. Masalahnya di sini syirku syara'ir ini an yakuna qasdul abdi wa muraduhu lillah. Awalnya karena Allah, Bu. Dari rumah itu memang karena Allah ngaji itu. Jadi enggak peduli dengan penampilan, Bu. Berangkatlah. Tetapi masalahnya fa idza tala alaihin nas, ketika kemudian tampak kepada manusia, nusyita fil ibadati wa zayyana. Ketika manusia melihatnya, timbullah semangat ibadah. Ibu sebenarnya malas-malas mau ngaji, tapi ketemu tetangga, Masya Allah, rupanya ibu ini jemaah suka jadi rupa. Wah, makin semangat. Itu kan ketika sudah tersenggol pujian orang, ya, yang tadinya biasa-biasa saja, makin tegaklah. Oh iya, cepet saya buru, cepet-cepet nih Ustaz Abu Merah nih. Dia 7:30 datang dia. Biasanya jam 9 ibu datang. Ya, karena tadi dipuji orang tuh muncul rianya, padahal lillah awalnya tuh. Ini yang seperti ini jangan. Ya, seperti orang sholat Allahu Akbar, awalnya nggak ada masalah. Ketika kemudian mulai di sampingnya ada orang, mulailah dilamain sholatnya. Mulai kemudian bacaannya dihalus-halusin, dibagus-bagusin. Nah, itulah namanya riya as-sarair. Awalnya karena Allah, muncul pula riya. Itulah yang disebut min dabibin namal, yang disebut dalam hadis yang kita bahas. Tahu-tahu ada saja riya itu, padahal awalnya enggak karena riya, tahu-tahu kok muncul riya ini. Nah, itulah lebih halus dibandingkan jalan semut itu. Tahu-tahu ada namanya. Kemudian yang ketiga, ar-riya'ul khafi. Ada namanya riya al-khafi. Apa riya khafi itu? An yakhlusal abdul ibadata lillah fa'arafan nas dzalika famadahu fasakana qalb. Ibu ibadah lillahi ta'ala, Bu. Ibu sedekah karena Allah, salat karena, pokoknya tidak adalah memang betul-betul niatnya karena Allah. Begitulah ibu kesehariannya. Sudah bertahun-tahun lah seperti itu kebiasaan ibu. Namanya ibu suka sedekah terus sampai mungkin
10 tahun. Ya, udah jadi kebiasaan sedekah bagi dia, udah nikmat sedekah itu, memang betul-betul ikhlas. Entah kenapa, tiba-tiba kemudian ada orang yang bercerita soal ibu. Mungkin ibu tidak dengar langsung, ada yang menyampaikan, oh gini Om, tadi saya ketemu Ustaz Abu Humairah. Kenapa emang? Cerita rupanya ibu ini tukang nyumbang ke pesantren. Tenang. Oh berarti Abu Humairah itu tahu lah kan. Makanya diceritakan sama orang. Tenang dia kan. Lah inilah ketenangan hati. Harusnya kan ibu bantah. Ah bukan saya. Itu bukan saya. Salah lah Ustadz itu. Harusnya kan begitu Bu. Ya, ketika ibu tenang, apalagi kemudian asik mendengarkan, terus Ustadz ngomong apa lagi? Cuman gitu aja ya. Subhanallah kan. Ah ini namanya syirkul khafi. Syirik khafi, terselubung. Ini hati-hati. Ini ria yang terselubung. Kalau tadi ria yang sifatnya rahasia. Kemudian yang nomor 4 namanya ria al-badani. Ria dalam jenis badan. Seperti kaman yadhar asfaral launi wa syuhubal wajhi liyaran nas annahu sahibu ibadatin. Menampakkan badan dia. Ya, menampakkan badan dia seolah-olah dia ahli ibadah. Seolah-olah ahli ibadah. Nampak kurang tidur, matanya cekung gitu. Kemudian asik ngeludah disangka orang puasa padahal lagi sariawan. Ya, pokoknya gitu Bu ya. Ya pokoknya dia nampakkan lah, pokoknya seolah-olah dia ahli ibadah padahal sebab bukan ahli ibadah. Dia ingin ria saja dengan ibadahnya. Makanya dahulu seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis yang panjang sekali yang bercerita tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu. Salah satu perawinya adalah mengatakan apa? Ketika dia mengatakan semalam ada meteor, siapa di antara kalian yang tahu meteor jatuh semalam? Kemudian sahabat ini mengatakan, saya, wahai Rasul, tapi semalam saya tidak sedang sholat malam, tapi saya tersengat kalajengking, dia bilang. Jadi dia memberitahu orang-orang bahwa semalam saya terbangun. Kemudian menjelaskan, tapi saya bukan sedang sholat malam. Supaya kesannya apa? Jangan sampai kemudian orang menyangka dia sedang pamer bahwa bangunnya dia di malam hari itu tuh sholat malam. Maka dia tepis tuh kata-kata sholat malam itu dan mengatakan, semalam saya bangun, saya nampak tuh meteor itu. Tapi saya tidak sedang sholat malam. Tapi saya nampak tuh meteor itu. Karena semalam kakiku tersengat kalajengking. Dia berusaha. Ya, jangan sampai kemudian orang bersuudon ataupun berhusnudon sama dia. Dia tepis semuanya. Nah, kalau bisa seperti itu. Ya, jadi kalau sudah nampak orang ini memuji kita, kalau kita tepis, nggak bener lah. Mungkin salah orang, mungkin bukan saya, mungkin sama namanya tapi bukan saya. Sama orangnya tapi bukan saya, begitu ditepis gitu kalau seandainya ada hal-hal yang membangkitkan ria. Kemudian yang nomor 5, riaul libas wazi. Kalau tadi badan, sekarang pakaian. Nah ini yang tadi saya katakan, saya nasihatkan. Ya, kalau hijrah itu jangan ngasih pakaian aja yang diperhatiin itu. Kemudian yang nomor 6, riaul qauli. Ria dalam bicara. Kaman yahfad aqwalal ulama wa ikhtilaf al-fuqaha fi mas'alataini aw thalatha. Fa idza jalasa fi majlisin iftataha huma liyubayyana lin-nas annahu 'alimun bi ikhtilafil fuqaha mulimun bi aqwalil ulama. Ini ulama mencontohkan seperti namanya orang yang memang dia talabul ilmi. Dia hafallah perkataan-perkataan pendapat-pendapat para ulama. Apabila dia duduk di majlis, maka dia seolah-olah alim, dia menyebutkan ini pendapat Syafi'i, pendapat ini. Tapi tujuannya bukan ngasih ilmu, hanya ingin pamer kalau dia itu hafal pendapat-pendapat itu, gitu maksudnya. Lah kalau urusan ilmu seperti ini saja, ini bisa menjadikan ria, Bu. Apalagi ibu pamer soal keluarga. Ini masalah ini saja bahaya. Apalagi masalah keluarga, nggak ditanya cerita anaknya. Alhamdulillah, anak saya ada di Jakarta. Kan ibu nggak ditanya anaknya, kenapa cerita anak? Kita ini lagi cerita ngaji kok lari ke anak pula.
Alhamdulillah anak saya begini-begini. Alhamdulillah, pokoknya memuji dia saja dan keluarganya. Ini yang kawannya bengong aja kan itu. Jadi hal-hal yang seperti ini jauhi. Kemudian yang nomor 7, ar-riya'u bil ashab wa zairi. Riya bil ashab wa zairi. Riya dengan memuji mungkin gurunya, mungkin temannya, ya. Tetapi dalam rangka sebenarnya dia ingin memberitahu kepada orang bahwa dia itu sedang riya sebenarnya. Jadi dia mengatakan, barusan tadi pagi saya ziarah ke pesantren Anu, ketemu saya sama Ustadz Anu, sama Kiai Anu kan. Sebenarnya dia ingin mengatakan bahwa tuh lihat saya dekat dengan ulama loh, kamu enggak, cuman enggak ngomong begitu. Nah, cuman dia bilang, ya saya ziarah ke sana. Kalau dia mau ngomong itu seolah kamu itu jauh dari ulama, saya dekat gitu. Maunya begitu, cuman bahasanya beda. Nah, kan kayak gitu tuh bahaya. Bahaya seperti itu. Samalah dengan seandainya ini kan dari perkataan mafhum mukhalafah namanya. Seperti ibu kalau memuji suami orang, ya, dipuji-puji luas semua orang tuh. Bang, kalau bisa kayak suami tetangga tuh, rajin kali, pagi-pagi udah bangun, abang pula tidur ngorom jam 8 baru bangun. Ini sama dengan ibu katakan apa? Kalau bisa suami saya dia, bukan kamu gitu. Cuman ngomongnya nggak gitu, muji suami orang, gitu maksud. Kurang lebih kayak gitu bu. Ya. Itu namanya mafhum mukhalafah. Lah ini juga sama, riya dengan menggunakan mafhum namanya. Bahaya ya, ini bagian riya juga. Kemudian yang nomor 8, ar-riya'u bidhammin nafsi. Riya tapi dengan mencela diri sendiri bu, tapi tujuannya riya. Kesannya tawadu, tapi ibu sedang riya. Ya saya sih, ya orangnya gimana gitu ya. Gimana aja. Dia mencela dirinya tapi dalam rangka ria, sok-sok tawadu loh bahasa kitanya itu, merendah gitu ya. Kalau saya tidak bisa sih. Maksudnya itu seolah-olah dia ingin mengetahui biar dia tahu saya ini orangnya tawadu, padahal sedang menghinakan dirinya sebenarnya. Kan ada orang yang merendah itu supaya sebenarnya orang ini orang baik, buktinya dia orangnya tawadu. Dia tidak sedang tawadu, dia sedang ria sebenarnya. Jangan suka ngerendah-rendahkan diri hanya untuk dipuji orang. Kemudian yang nomor 9, mahabbatu tauqirin nasi lahu. Suka kalau seandainya dihargai manusia. Dan ini yang paling banyak di masyarakat yang seperti ini. Ria yang pengen dihargai. Ya mungkin di situ dia merasa tokoh, merasa RT, RW atau apa, atau tokoh penggerak atau apalah kan itu. Kalau tidak dapat pujian, tidak dapat penghargaan, itu rasanya sakit hati kerjanya. Nah, ini juga bahaya. Kemudian yang terakhir, riya bi an yaj'alal ikhlas wasilatul lil matlub ghairir ridha Allah azza wa jalla. Riya dengan cara menjadikan ikhlas itu wasilah untuk mencari keridhaan selain Allah. Jadi ikhlasnya itu mencari keridhaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Umpamanya ibu ingin dapat dunia lah, tapi dengan cara menggunakan agama sebagai kendaraannya. Intinya ingin dapat dunia sebenarnya, tapi agama itu yang dipakai. Ini mengejar dunia dengan cara menggunakan paket agama. Nah, ini namanya rincian-rincian. Baik, kita masuk pada bahaya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya ria ini luar biasa. Yang pertama, ria ini bisa merusak semua amalan kita. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau melakukan kesyirikan, lebur habis semua amalanmu di hadapan Allah. Bahkan nanti pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil orang-orang yang ria itu di hadapan Allah.
Jadi orang-orang yang ria, orang-orang yang sum'ah, semua dipanggil di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang ini, kepada orang-orang ria di dunia ini, "Ungzuru hal tajiduna indahum jaza." Kamu kan di dunia beribadah bukan ingin dipuji saya, kata Allah. Tapi kamu di dunia ingin dipuji si anu dari hamba saya. Sekarang aku kumpulkan kalian. Minta sorga sama si anu, jangan minta sorga sama saya, kata Allah. Kan kamu beramal bukan untuk saya, tapi beramal untuk dia. Minta sama dia lah balasannya. Coba bayangkan. Kenapa Allah sampai ngomong begitu? Ini menunjukkan kemurkaan, Bu. Kalau saya boleh analogikan, Bu, seperti ini. Umpamanya, ibu punya kebun. Kemudian ibu buka lowongan kerja, siapa yang mau jadi tukang kebun saya? Saya gaji 1 bulan 5 juta atau 10 juta. Tapi rawat kebun saya. Saya kasih modal beli bibit, saya kasih modal beli pupuk, saya kasih modal untuk perawatan, termasuk saya buatkan rumah kamu di situ. Kamu jangan pergi, kamu pokoknya enak, makan 3 kali saya tanggung, gaji tidak akan berkurang, tapi rawat kebun saya. Nanti kalau sudah berhasil, nih buah-buahan antar ke rumah. Akhirnya deal or no deal? Deal. Dapatlah pekerja, ibu kasih tempat di situ, dikasih modal, dikasih bibit, dikasih pupuk, jadilah tuh buah-buahan itu. Sudah waktunya panen, dipanen, Bu. Dapatlah 3 truk. Masalahnya 3 truk buah-buahan itu tidak diantar ke rumah ibu, diantar ke rumah tetangga. Sakit hati enggak, Bu? Sakit itu di sini, Bu. Aku yang punya kebun, aku yang biayai, aku yang punya buah-buahan, sudah berhasil dikasih tetangga pula. Ini kebun siapa? Emang kebun tetangga? Ini kan kebun saya, kan begitu. Itu sama seperti itu. Allah sudah baik sama kita, menciptakan kita, kasih rizki kita, kasih kesenangan macam-macam. Harusnya Allah minta syukur, kita beribadah kepada Allah, dikasih pula kepada orang lain. Apa enggak murka Allah tuh? Kurang lebih seperti itu. Atau umpamanya ibu punya usaha, anggaplah buat kue gitu ya. Akhirnya ibu kemudian cari karyawan. Siapa yang mau jadi pekerja saya? Saya. Berapa gajinya? Saya gaji kok 10 juta sebulan. Kerjamu hanya buat kue saja. Nih saya kasih alat-alatnya, nih kasih adonannya, nih semuanya saya kasih. Kok hanya kerja saja? Akhirnya dia kerja-kerja, jadilah kue banyak. Ketika sudah jadi kue, bukan diantar ke ibu yang punya usaha, ke orang lain pula gitu. Bukan salah alamat, tidak. Memang sengaja. Kan ada orang yang sudah paham bahwa ibadah itu memang harus diberikan kepada Allah, kan? Tapi dia sudah tahu bahwa itu harus tauhid, tetap aja diberikan kepada selain Allah. Apa enggak murka yang punya usaha itu? Lah itulah Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin analogi yang lebih dalam lagi. Ibu punya anak, ibu yang lahirin, ibu yang besarin, ibu yang nyekolahin sampai SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, doktor, profesor, Bu, sampai mentok dengan lagi titel tuh. Berhasillah dia bekerja, akhirnya jadi miliarder. Waktunya dia berbuat baik sama orang tua, harusnya dia kirimlah hasil kerjanya itu, tapi bukan ke rekening ibu, ke rekening tetangganya. Apa enggak sakit ibu ini? Ini anak-anak saya nyekolahkan, kok dia malah berbuat baik kepada orang? Begitulah Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan murka di sini. Kemudian juga di antara bahaya daripada riya ini. Riya ini menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis tentang 3 orang, Bu, yang semua orang yang pertama kali disentuh api neraka. 3 orang yang pertama kali disentuh api neraka. Siapa mereka? 1, Bu, gak kira-kira tuh amalannya, mati syahid. Ya. Yang kedua, pakar Quran. Bertahun-tahun dia ngapal Quran, dia pelajari tafsirnya, sampai dia pakar Quran. Kemudian yang ketiga, orang yang sedekah triliunan. Banyak disedekahkan. Ini kan amalan-amalan yang tidak semua orang bisa, kan, Bu? Siapa yang bisa orang mati syahid? Gak semua perang itu bisa dilakukan orang. Karena perang itu butuh keberanian. Kalau orang tidak berani, Bu, jangan lagi cerita dengar
letupan pistol petasan aja takut. Ya, kalau orang nggak berani itu. Kemudian siapa yang kemudian menghabiskan waktunya untuk belajar Quran sampai kemudian habis di situ waktunya kan? Nggak semua orang bisa nongkrongi Quran, dihafalnya, dipelajari tafsirnya, dan nggak semua orang juga ahli sedekah, apalagi sampai miliaran triliunan kan? Tapi 3 orang yang sudah luar biasa ini, justru mereka itu pula yang disentuh api neraka pertama kali sebelum yang lainnya. Alasannya apa? Karena ibadah mereka bukan karena Allah. Syahidnya karena ingin dianggap pahlawan. Sedekahnya karena ingin dianggap dermawan. Kemudian baca Qur'annya, belajarnya karena supaya orang-orang menganggap dia seorang alim, seorang ulama. Kalau seandainya ibadah-ibadah besar saja yang syahid tumbang pahalanya, kemudian yang sholat malam yang ahli ahli sedekah juga tumbang, kemudian yang ahli Quran tumbang, macam mana perkara-perkara lain yang seperti ini tumbang gara-gara riya? Apalagi perkara-perkara kecil lebih tumbang lagi lah gara-gara riya. Lah makanya kenapa riya ini memang ibadah yang luar biasa. Ya Bu, ini waktu juga ya, karena saya ada khotbah Jumat jauh tepatnya, bahasanya masih panjang, tapi inti daripada yang kita bahas siang hari ini, di antara jalan dari 175 jalan menuju surga adalah ikhlas. Ikhlas, dan lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Itu poin yang ketiga dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.